Moskov akan kemana gitu ya, entah itu ke Lukas lah atau gimana lah. Tadi kita sempat mikir Kalea dulu. Sampai ke Kalea lah. Kalea, habis Kalea Lukas Valen. Tertampar kita semua. Iya makanya aku cukup terkejut sih. Pas kayak Kaleanya lepas, Lukasnya juga lepas gitu Ayo kan. dong, Lukas lagi dong. Mau lihat flash combo itu Rasengan atau nanti ada Bijudama ya kalau udah berubah coy. Di jungle ya, Habis jungle ya. bisa kalau udah halus Iya, habis ya. apalagi dengan patch kemarin ya, terakhir ya. 2 patch terakhir kan sempat tuh Lukas tuh kena buff. Ya. Bijudamanya kemarin sebelum patch kan Brrrr gitu kan. geli-geli gitu Kalau kan. sekarang kan efeknya Dar! dar gitu Kayak meledak gitu. satu area gitu. Bener, Kaget ya, kaget ya. kaget. Nah, first pick untuk Alter Ego nih. Kalea open, tapi Heritnya enggak. Aku lebih setuju kalau misalkan Kalea dulu ya mainin, tapi tetap main yang follow up damage-nya instan gitu. Matrix, Lunox, Beatrix, Kari juga nggak masalah. walaupun scaling ya. Walaupun scaling ya, walaupun Benar. harus nunggu 10-12 menit. Atau amankan langsung Selena yang menjadi Gucci. Atau Suyu. Kayak terlalu cepet sih kalau misalkan Selena first pick ya, Leng. Oke, Suyu terlebih dulu. Menurut gua buat Alter Ego gak ada kata terlalu cepat, Be. Oh iya, sisi first pick juga Cici mereka first pernah pick ya? aja aman. Oke. Berarti mereka deny dulu Suyonya. Mereka tidak ingin membiarkan Albert mendapatkan Suyo. Kalea, Kalea Cusit. Gue sebenarnya ya kalau ngomongin Kalea Cusit, jujurnya gue kurang suka dari sinerginya mereka. Tapi pressure Oh. early-nya tetap Sebagai dahsyat. duo mid lane kan? Ya, Gimana kalau di XP ternyata? nah itu akan beda lagi. Ya let's say kayak Chushin Chow biar lebih cepet clear-nya. Iya, dia megangin pressure early-nya ya. Iya, akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus kayaknya. Karena aku juga terlalu sering bilang kalau misalkan Kalea dan Chushin ini sebenarnya bukan sinergi yang bisa instant pick off. Ya, Karena dia tetap butuh third party-nya, tetap butuh orang ketiganya. setuju. Tapi kalau pressure early-nya tetap kuat. Tetap kuat. Karena ya Kalea punya pasifnya. Dari Cusin dengan lanternnya. Iya, Itu targetingnya lagi tinggal banget. ke hero ya targetingnya ya. Iya, ketika mengambil pick off itu yang agak susah mungkin. Gatot kaca dan Giv. Oh, Yip untuk ngejawab Chushin ya ternyata. Oke. Farming speednya mungkin bakal lebih diuntungkan bagi Yip karena pop damage jaraknya jauh juga. Tapi Lukas, Wah, itu ini dia nih. Request Asik, 40, kasih tau dong. request dikasih. Udah ya requestnya 40 Ore, ya. ore. Emang bisa request hero, Pak? Hah? Bisa ya? Kalau 40? Hah? Tergantung price list katanya Pak. Oh gitu. Iya. Oh ya 40 saya gak bingung. Iya makanya kan. Biasanya kan ada tuh di atas tuh Pak. Kalau streamer-streamer 1 juta dari Limpocul pesan 40 main Lukas dong. Oh iya ini keluar Lukas. Keluar Lukas. Tapi kayaknya ini di jungle, Be. Harusnya sih karena pick atas ya. Dan tentunya langsung nge-ban Valen. Ini kelihatan banget sih. Lukas jungle. Gue sih lebih karena ini Albert aja sih. Ya. Nah ini udah the basic banget ya Prof ya. Kalea diambil second pick udah. Ya, udah. Terus tutup Valennya. Iya, walaupun di sebelah sudah terlihat ada X, tapi kemungkinan besar hal tersebut juga masih bisa digunakan loh. Apalagi kalau kita lihat kayak Gatot kan. Gatotnya kan jatuhnya udah jadi first man atau second man pun oke Iya, nih. iya. Nah ada kemungkinan besar kalau seandainya nanti ternyata Lukasnya bakal dijadikan sebagai jungler. Mungkin Cici yang bakal dipertemukan nantinya. Sebagai matchup yang bagus untuk di area turtle. Lumayan ganggu soalnya kan. Ini 2 orang loh udah bisa langsung di copy sama Valen dengan sangat-sangat nikmat ya. Iya. Ben Valennya on point banget. Nah kalau ngomongin XP gimana kalau tukar Povius? Povius tuker sama Cici. Iya. Kayaknya masih oke sih. Atau kalau mau ya adu lagi Cicinya sama typical hero yang bisa memberikan efek change sisi balasan. Lukas punya sisi, Kalea punya sisi, Chushin punya sisi, bawa Arlot. Arlot lawan Cici lumayan loh di laning. Iya. Kalau matchup Arnold Cici ya, Iya. memang. Dan ini kita memang sih bisa dibilang persentasenya lumayan tinggi bahwa Lukas ini akan ada di jungle. Tapi tetap gak menutup kemungkinan juga loh. Ada chance sedikit Lukasnya ada di XP. Cosplay Kodelwin, boleh. Kodelwin, ada yang cosplay Kodelwin. Oh marah-marah. Iya. Tenang ya. Nanti kita lihat seperti apa responnya ya. Iya responnya ya. Oh dia cosplay Kodelwin di depan Alter Ego. Iya makanya. Biar playernya semangat. Iya biar playernya semangat, biar inget gitu loh. Wah ini kalau kalah nih nanti ada sesuatu nih nanti. Makanya, tapi Moskov ini hero yang sangat-sangat menjadi tanda tanya. Bagus atau terlalu bagus? Balik ke decision ya. Balik lagi. Ke Dan decision. ini udah nggak ada kan untuk inian Moskovnya? Iya. Untuk decision Moskov yang terlalu over lagi harusnya udah nggak ada. Seharusnya harus ada reminder ya balik lagi ya. Terutama bagi Erlan sekarang.
agar nanti bisa menjawab bahwa yang kemarin itu emang unlucky moment aja. Oke. So 2 pick langsung nih berarti. Kari. Karinya diambil dan Cici masih dengan yang tadi udah sempat kita mention ya. Tapi kalau boleh jujur, di sini Karinya nggak punya combo sama sekali. Itu dia. Dan aku lebih suka, kalau boleh jujur aku lebih suka Beatrix Eve. Karena yang ke belakangnya lah nggak ada sama sekali loh di sini. Aku entah kenapa sukanya di sini Nathan Eve? Nathan high ground defense terbaik so far dong. Main 15 menit ke atas ini ya. Itu dia, game punya alter ego di atas menit 15. Oke, tapi untuk Evo sekarang mereka masih punya 1 pick lagi. Mungkin tertuju bisa ke Natko, bisa Kiki. Dan jawaban tersebut, apakah akan tertuju ke hero seperti Badang yang tadi mungkin sempat kita lihat tapi masih Veil? Atau Heavy CC? Atau Heavy CC? Mungkin akan membawakan ke Tigreal lagi? Ini kan sebelumnya ya, dua-duanya pemuda-pemuda Moskov yang cukup kontroversial nih. Iya. Itu makanya. Sekarang keluar lagi di satu. Dan semoga kita akan melihat momen mereka sudah dewasa. Mereka sudah bisa Sudah bijak. decide. Sudah bijak. Iya, satu informasi kalau Spear of Destruction kena, bisa loh ada opsi gak pindah. Gitu. Iya, atau Ada melanjutkan loh, ada. split push. Iya, Iya itu kan? dia, ada kok. Sabar dulu teman-teman, karena nanti akan kita lihat di in-game. Itu Oke. dia. Langsung saja. Seru nih ya. Game yang kedua akan berakhir seperti apa? Karena draft pick-nya sudah dilakukan. Masing-masing hero sudah diamankan. 1-0 sudah didapatkan oleh Alter Ego. Apakah mereka akan sepuas game yang pertama? Ataukah EVOS akan membalaskan di game yang kedua? Apakah skor ini akan langsung ditutup dengan 2-0 oleh Alter Ego? Jadi langsung saja MPL Arena untuk melihat itu sebuah mana suaranya. Let's go. Pembuktian nih. Apakah ada tren positif clean sweep seperti di hari kemarin? Atau ada drama pengejaran satu sama nih? Nanti sebelum masuk di game yang ketiga. Dari tipikal hero yang mirip sejujurnya Alter Ego. Mereka masih bisa dengan pressure yang sama seperti game sebelumnya. Nih, masih cukup santai ya. Mereka ada ke landingnya masing-masing. Isi dulu. Farm dulu seperti biasa. Tapi untuk Kari lagi nih. Lim, gak terlalu baik loh. Hasil yang udah didapatkan Kari di season 15 ini. Dan lagi menjadi pilihan loh. Jujur Kari gak punya follow up sekarang. Yap. Flicker. Oke, sementara ada 3 player di area River. Bahkan Alpha tadi udah mulai join juga ke dalam pertempuran tersebut guna untuk bisa mendapatkan dari Little Wanderer. Dan di bagian atas, Erlan sudah mendapatkan bantuan pula dari Ki. Kari yang tadi sempat kami udah bilang juga, gak ada teman kombonya. Ya mungkin mencari hero late game dengan Trinity, makanya tadi kayak mungkin banyak banget opsinya. Cloud will be good, atau ya mungkin larinya ke Nathan sebagai high ground defender juga bisa. Pilihan Karinya ini mungkin untuk makan depannya juga, bermain front to back dan Natko. Oke, di bagian bawah, Natko dan Nino. Sementara sekarang Natko-nya diusir mundur sedikit tapi sudah hadir Sasuke. Berhasil mendapatkan first blood-nya. Bernafas sama sekali Natko tadi, gak bisa kabur juga, bahkan gak sempat untuk menggunakan spellnya. Ini benar-benar jadi ganking yang manis banget. Tambah lagi untuk sekarang pressure-nya menuju ke area dari Colbert dengan Naruto. Itu dia, ada katapult yang sayang banget sebenarnya sih untuk dilepas. Cuma mau gak mau sih. Waduh, harus satu. kehilangan satu. Tapi seenggaknya dapat 1 ya. Walaupun mungkin agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan level yang keempat nantinya. Karena balik lagi setup akan dipegang duluan sama Alter Ego. Lagi buat sekarang Turtle muncul, mungkin bakal di-trigger juga untuk Unleash the Beast-nya. Atau bahkan mencari level 5 terlebih dahulu untuk Rin. Mereka kayak nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka tahu kalau misalkan mereka setup, sama-sama setup bahkan dua-duanya, ini akan menimbulkan teamfight yang massive banget. Ini ya, Naruto versus Sasuke nih. Iya, pertarungan lembah akhir. Nah makanya defense-nya sih dari international turnamen Naruto menang. Oke, tapi Suelo ya sendirian untuk bisa ngejagain. Coba lihat, dilempar lagi dengan ejector banget tuh sekarang ada Spear of Destruction. Tapi masih ada the what? Oke, Turtle-nya berhasil diamankan pula. Namun, sekarang ada pergerakan lewat karena tadi membanting dan Nino sudah hilang. Tapi Turtle menjadi milik dari Alter Ego. Mungkin beda tujuan sih, karena kelihatan banget dari EVOS mereka akan biarin Turtle-nya. Mereka cari poin kill-nya, dan mereka dapat. Lumayan banget. Oh ini pertukaran kill dengan Turtle ya, dan sekarang Heist yang ditarget. Itu dia Spear of Mystery. Kayaknya Ki pun sadar damage-nya bakal kurang ya. Ki ada di flicker, bisa di ejector tadi. Tapi dia ya nggak ada damage yang besar juga dari Moskov di awal, apa yang kita expect kan. Ya, dan jangan lupa ada Purify. Heist mungkin bakal sulit untuk ditarget ya. Dan balik lagi Nino, semenjak tadi dia menang landing, terutama melawan Natko, tapi ternyata untuk di team fight-nya, dia cukup dirugikan ya, karena dia ditarget. Ya, ini mungkin
gerakan yang cukup bagus ya untuk babysit di arah Goldman. Nice banget ya. Decision dari Ki. Biar freeze-nya nggak kena yang dalam-dalam banget. Jadi makanya dibiarin untuk dilempar ejector dari Gold Biar jalan ya. ke arah dari turretnya dan sekarang berjalan. Tidak ada freeze minion terjadi di area Gold lane. Yep. Tabrakan wave-nya ada di zona aman Moskov-nya juga. Ya ini memang dari Grip Equilibrium ya. Itu yang penting banget untuk semua sih harus tahu tujuannya. Minion Equilibrium. Ini udah jadi base banget. Kekuatan dari laning phase biasanya. Agar bisa menghindari freeze minion. Musuh farming, kita nggak farming. Wah itu rugi banget. Iya, apalagi untuk itu mempermudah ganking juga loh. Kayak bikin musuhnya out position dan nanti akan ada serangan-serangan yang dari sisi blind spot. Bisa di setup duluan jadinya. Dapat tadi Erlan ya? Erlan dapat dengan Spear of Misery. Sekarang Hais masih mencoba untuk melakukan serangan agresif di laning karena ingat dia bawa Master Assassin. Jadi dia berani banget untuk bisa mendeliver damage sebanyak mungkin ketika dalam keadaan 1v1. Sama-sama basic common juga sih dari keduanya. Cukup enak. Counter Strike di item pertama. Sementara dari Albert masih juga menunggu nih. Kayaknya akan sama ya. Temponya menurun ya ketika pasca Turtle 1. Tapi Turtle 2 nih, ini dia yang akan jadi pembuktian. Apakah EVOS akan target ke arah hero lagi? Atau dia akan target ke arah objektif dari Turtle-nya. Oke, 3 player sekarang sudah langsung menyusun. Namun sekarang Dripsnya mencoba untuk bisa masuk ke area dalam. Apa lakukan dia tadi sepertinya gagal. Hanya saja Swallow-nya berhasil diusir mundur. Tapi coba lihat Natko-nya terus-terusan maju ke area depan. Guna untuk bisa mengusir lagi. Ke arah beberapa player dari Alter Ego. Dripsnya melihat dari kejauhan. Real One Man berhasil dibuka. Patra bukan dia ke konek siapa pun. Sekarang Turtle berhasil diambil ke belakang. Alpha! Sakit banget. Mau pergi ke arah pada Rine. Tapi Nino-nya pun berjuang untuk keselamatan dan tidak bisa. Nino pun menjadi korban namun masih ada balasan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. 3 ditukar 2 plus Turtle yang diamankan. EVOS ambil kendali sekarang. Dan itu dia yang memang diinginkan. Team fight. Bait aja dari Turtle-nya. Ya karena balik lagi untuk EVOS mereka kuat banget dari sisi team fight-nya. Mereka punya Lucas. Mereka punya Kalea. Itu dua hero ini akan bisa mengacak-ngacak bagaimana team fight besarnya. Walaupun tadi ya udah mendapatkan keuntungan apalagi dengan biju damai yang begitu menyakitkan. Itu sweat blast-nya biju damai. Lihat tuh. Hilang bro. Hilang seketika bonusnya War Axe. Jadi tentu di team fight selanjutnya flash combo-nya akan memiliki spell wave effect yang akan mengisi darah dari Lucas yang kembali. Ya itu juga hampir aja tadi kalau misalkan ada 1 atau 2 detik lagi. Flash combo-nya ready lagi. Korbannya kayaknya juga nambah lagi deh. Iya. Karena sesakit itu memang flash combo dari Lucas Jungle ya. Ya dan jangan lupa ya spell fame-nya juga lumayan loh. Buat ngisi darah. Dia sustain banget di lini depan. Apalagi seperti yang kita tahu ya, energi resolve-nya akan terisi ketika dia nge-hit ke arah hero saja. Jadi mau dia hit ke area monster jungle, minion itu gak akan berpengaruh. Tapi semakin sering Lucas mukul-mukulin hero lawan, resolve energinya akan semakin lebih mudah untuk bisa diaktifkan. Waduh, Real One Revolution, apa terlalu Guardian? Tidak bisa diselamatkan Ki untuk kali ini. Namun tempatnya berbeda, ada balasan yang dilakukan dan Nino menjadi korban. Tanpa Unleash the Beast, Albert dia dapetin kill-nya dan dia tetap ready nih untuk team fight di next round nih mungkin di Turtle. Ya dan gak cuma itu, ingat vengeance dari Nino itu tadi ke-trigger loh. Sementara Ki dia tidak menggunakan pikiran apapun karena gak ready. Oke, di tempatnya berbeda, coba lihat Hijume. Satu terakhirnya Swallow maju ke pada berhasil tapi Rine. Sasuke mencoba untuk bisa membalaskan keadaan tapi kapan tok tadi Natko sepertinya hampir saja. Save juga. Keputusannya cukup baik ya. Dengan spellnya tadi flicker sementara Turtle. Bakal tuh sekarang tuh Albert. Siapa yang mau mengganggu Naruto sekarang ha? Naruto akan menguasai area dari Turtle-nya. Namun Nino sudah mulai bergerak tapi Rine hadir kembali. Akan ada tantangan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Turtle tersebut. Karena Natko masih melihat dari kejauhan Kia. Akankah bisa melemparkan dengan ejector yang miliki tapi tidak bisa mulai berdekat. Namun pada berbeda ada satu taruh lagi benar-benar berhasil dihancurkan. Dan untuk sekarang Rine berhasil mengkocek dan berhasil mendapatkan Turtle tersebut bahkan. Dari Swallow-nya pun berhasil langsung dihancurkan. Ada shockwave flash dikeluarkan. Namun sekarang Ki-nya terhambat, Ki-nya tertinggal. Ki dihancurkan. Iya pilihan untuk tidak hadir tadi dari Erlan juga dipilih akhirnya dapetin Outer dan ini di bagian top lane tapi bayarannya Outer di bagian mid ini mahal banget sih. Iya dan bottom lane mungkin akan dituju. Spear of Destruction Kena kena. nih, oke. Hais dalam keadaan sangat-sangat tidak baik. Wow. Hais ternyata dia ke depan tadi dashnya. Tidak terduga-duga dan pas banget dari SOD. Spear of Destruction, Erlan sudah mulai bijak dalam penggunaan dari Spear of Destruction-nya. Ya, dengan kondisi Hais juga tadi yang HP-nya nggak penuh. Jadi menjadi satu poin juga untuk kemenangannya.
Dan melihat dari pergerakan EVOS mereka nggak kendor. Mereka tabrak. Oke, mereka tabrak dan ini dia. Ada Tsunami Swap yang langsung dikeluarkan dan hilanglah sudah Dreams. Tidak ada kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri. Swift Trinity sudah diselesaikan oleh Erlan. Dia ready untuk team fight Pak Pulung sekarang. Mungkin akan langsung dituju untuk pick Oke, dan ini dia ada sebuah serangan kembali. Bekat dari Narkonya. Dan sekarang ada pergerakan dari Naruto. Mulai maju ke arah depan. Dan Nina pun menjadi korban banget. Coba lihat, sakit banget. Sakit banget. Triple kill. Itu dia Albert dengan Lukasnya. Triple kill flash combo yang mungkin damage-nya melebihi ekspektasi target yang terkena flash combo. Dan ngebuka lagi potensi di arah mid-nya. Kelihatan lagi Dreams-nya. Dan ini udah langsung menarik gold-nya. Banyak banget untuk EVOS. Langsung OTW jadi Hokage tentunya. Albert dengan triple kill. Ini benar-benar menguntungkan banget bagi EVOS. 3.200 gold lead. Karena satu hal saja ketika Heist-nya tumbang tadi. Terkena SOD. Semuanya langsung pecah banget di area jungle, di area mid lane juga. Dan Rin bahkan gak gerak sama sekali. Even dengan mode Susanoo tadi. Gak dikasih ya. Masalah kalau lagi flash combo gitu kita mau ngeplik aja susah loh. Iya. Gak bisa. Kayak kedorong-dorong gitu. Dorong-dorong. Itu efek knockbacknya berkali-kali soalnya. Iya. Dash dari ini aja gak bisa. Dash simple kayak Chrono Dash gak bisa. Jadi memang udah keunggulan dari Lukas memang kan. Dan Lukas juga lumayan prioritas untuk beberapa region. Dan sekarang ngelihat Lord kembali spawn. Mungkin alter ego. Bisa dibilang nggak boleh nih sampai ngelepas Lord yang pertama. Dan kalau boleh jujur ya, laning jauh bakal jadi tugas yang berat untuk alter ego. Karena kita tahu sendiri Moskov, dia sangat kuat di laning jauhnya. Dia bisa nge-clear dengan cepat dan split push. Tentu akan selalu jadi option yang bagus untuk teman-teman dari EVOS. Ini Naku yang pegang enak banget nih. Ya, ada heal terus. Masalahnya sekarang juga kan dari pergerakan Erlan sendiri udah dijauhi. Hehe, Heist-nya nggak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Namun barusan Spirit Like Will kayaknya udah keluar loh. Tapi nice ejector loh dari Ki. Dia selamatin Sobri. Lu aduh malah kena tadi ada point blast sepertinya. Tapi Lord menjadi milik dari bos. Bahkan sekarang udah tertancap lagi Spirit of Destruction udah mulai connect. Akan seperti apa lagi kejadiannya. Namun barusan sudah ada Tsunami Swap yang berhasil langsung dikeluarkan, selesai. Keputusan yang begitu baik Erlan. Mereka sadar ketika atasnya show SOD berhasil connect dan team fight di sisi lain. Menjadi keuntungan untuk EVOS kembali. Wah, 4.600 gold dipegang sama EVOS. Lord juga akan merge dari area top lane. Dan kali ini... Katanya belah dada gua isinya merah. Ternyata biru. Oh gitu. Iya. Ini dia MPL ID Extremer. Kawan-kawan bisa mengunjungi channel official streamer MPL ID. Keren. Coba. Waduh, tuh katanya tuh. Waduh, tuh. Prof, artikan gerak bibir ya, Prof? Ini memang... Emang aktif aja ya? Emang aktif aja, Pak. aja. Emang aktif aja. Tadi pagi saya lihat dia habis makan ketupat sayur. Mungkin ini efeknya ya. Lama juga efeknya. Oke, so Lord kali ini udah mulai mendekat dari garis pertahanan alter ego. Holy Defense udah ke-trigger di mid. Oke. Ini juga mungkin bakal langsung ditabrak sepertinya. Dan sangat memungkinkan untuk langsung dihancurkan. Lord ada di area atas. Sementara Rin tadi udah menyelesaikan satu wave bagian tengah. Hei, Kinya gagal tadi Jackson dan Real One Man Blast langsung dikeluarkan. Tapi Kinya udah gak bakal bisa diselamatkan kembali. Namun ada pergerakan di bagian belakang. Dreams yang kehilangan dari Immortal yang dimiliki. Akankah Dreams bisa selamat? Tapi sakit banget. Erlan memiliki damage yang tidak terhentikan. Oke. Tapi alter ego masih bisa bertahan. Kali ini mereka memukul mundur EVOS. Keluar dari pertahanan base mereka. Dan game akan reset kembali dari temponya. Hanya bertukar dengan immortality. Apakah ini bakal worth? Tapi setidaknya mereka mendapatkan top lane dan Lordnya di bawah. Ini bakal jadi teritorial yang bagus banget untuk EVOS dengan 5.000 gold lead. Tentu Moskov punya satu winning condition yang akan sangat dimaksimalkan, yaitu adalah split push. Dan apakah kita akan melihat SOD-nya hanya ancaman sehingga split push yang bakal dituju sama teman-teman dari EVOS-nya itu sendiri. Sementara untuk alter ego, kalau kita ngomongin winning condition dari segi item, ini masih terlalu jauh. Wind of Nature mungkin akan ngejawab karena Heist balik lagi. Dia juga perlu untuk menjaga posisi ketika berhadapan dengan Albert. Karena kita tahu Lukas ketika langsung unleash the beast. Jadi tak terhentikan. Mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendekati lagi area Dari defensif belakang. yang dipilih. Dan dari belakang, terang-terangan, mereka melakukan serangan yang tidak tergoyah. Tapi sepertinya satu orang berhasil langsung dihilangkan dan Swallow-nya malah menjadi korban. Namun pergerakan dari Usu pakai Albert, tersisa berdua saja. Mereka mengacak-acak area pertahanan dimiliki oleh Alter Ego dan juga sekarang Erlanja sendiri, Erlanja bergabung. Erlanja hampir saja. Tapi Immortal mencoba untuk bisa mendapatkan lagi.
1 poin kill. Dream coba-coba itu bisa mendekat. Ada What? Dan berhasil mengamankan hampir keseluruhan pemain dari Alter Ego. Menyisakan Dreams. Seorang diri saja one player one. Immortal di waktu-waktu kritis. Membalikan keadaan, bahkan tadi sandwich yang diinginkan ternyata Alter Ego lebih siap. Membuka posisinya dan memberikan celah. Lagi-lagi Alter Ego bisa bertahan. Mereka expect bahwa akan ada flank dari EVOS. Dan ternyata winning condition tersebut digagalkan. Untungnya Erlan menyelamatkan hari dari EVOS. Triple kill dengan immortal timing yang tepat. Dan bahkan Winter pun sampai digunakan oleh Albert karena dia dalam posisi yang sangat terancam sekali. Heist pun sudah digunakan dari Win of Nature-nya. Sehingga hampir semua resource dihilangkan di teamfight barusan, Pak Polo. Ini mahal banget Immortal, mahal Prof. Dan Erlan sudah ready lagi dengan Win of Nature. Teamfight akan dipegang kembali. Mereka akan mencoba kembali, konsil sudah dikeluarkan juga. Terlihat kali ini Suelo mencoba untuk bisa memancing. Hey, dipancinglah sudah. Nino memang kemana, tapi sekarang yang tepat terjadi di depan dari Real One Manipulation. Tapi Nino sudah langsung dihilangkan dan Ninonya pun langsung lejam. Dan berhasil. Shockwave Blast sepertinya mengambil peran Benjenama. Lord untuk EVOS kembali diamankan. Pertukaran 1 ditukar. Oh, SOD connect. SOD, SOD satu terakhir. Dan Hijume kembali menjadi korban. Menjadi korban. Itu dia tombak Erlan yang tahu di mana ketika Alter Ego tertinggal. Langsung diculik tadi, penculikan dari Erlan yang begitu manis. Sekarang 3 melawan 3 bahkan dengan respon time Hijume yang harusnya ini memakan waktu cukup lama. Wah, ini berbahaya karena Hijume merupakan high ground defense yang baik bagi Alter Ego. Walaupun sekarang goldnya nggak berbeda jauh, tapi EVOS masih punya keuntungan. Mereka masih bisa melanjutkan pick off. Heist memiliki Malefic Gun, jarak dia akan semakin lebih aman, tapi ingat harus hati-hati. EVOS sudah melakukan blunder di top lane tadi. Tidak boleh melakukan serangan yang gegabah ketika beranjak ke high ground untuk kedua kalinya. Mereka masih mencoba. Oke, mereka mencoba lagi untuk memaksakan bisa menumbangkan lagi karena satu base turret kah di tengah atau di bagian bawah. Dengan wave minion yang telah hadir, tetapi ternyata masih bisa dijaga. Masih lanjut berarti, masih bisa bertahan dengan Hijume yang kembali respawn. High ground defense-nya ada. Dan EVOS, the best thing yang bisa mereka lakukan adalah kuasai zonanya. Ya, menguasai zona area jungle. Tetap dengan farming, tetap dengan 1.500 gold. Jangan malah berkurang nih, karena EVOS udah mereka kejar loh. Oke, pada ngeliat, aduh. Kita yang deg-degan ya. Crimson Beacon defensif. Oh sekarang? Oke, ini ada serangan ya Tsunami. Yang langsung dikeluarkan bola. Tapi Nina pun langsung penghilangannya saja. Sekarang Narco pun harus merasakan akibat yang sama. Dan Kinya pun langsung aja. Mereka aja bertiga. Ada Immortal yang terpecah. Tapi Erlan hadir. Dan Rine. Sasuke, engkau pun tidak akan kuat melawan begitu banyaknya mulai dari EVOS tadi berkumpul. Wow, dan begitu dewasanya Erlan, SOD-nya connect tadi karena Dreams yang udah sangat low. Tapi dia sadar gak bisa untuk tabrak masuk. Mereka akan coba untuk dapetin objektif aja, best turret, blasting ya. Kayaknya harus hati-hati, ingat. Masih ada Heist. Yap. Dan bahkan Heist yang speed light wheel. Dia benar-benar ingin mengusir member dari EVOS dan lihat damage yang diberikan. Banget, Dari phantom step-nya. Dan speed light wheel itu baru beberapa bulir-bulir dari Kari. Iya. Ini harus hati-hati banget. Siapapun bisa di meltdown oleh Heist. Ya, semua mata harus ke arah Heist terlebih dahulu nih. Karena udah momennya Heist kan, late game. Ini tuh dia Heist moment. Dan emang Heistnya nggak boleh ke pick off juga. Ingat, Setuju, dia masih ada Purify, dia masih ada Win of Nature. Ini benar-benar barusan yang terjadi adalah Erlan versus hujatan sebelumnya. Ya, dihantam sama dia. Tapi dia Pembuktian. Pembuktian. Improvement yang menarik ya. Yap. Bahkan permainan yang begitu ciamik, tapi sekarang hati-hati. Sabar, udah ancang-ancang tuh. Hati-hati pokoknya. Kari late game loh ini. Itu sebentaran doang sih. Kayak Itu dia, sebentaran doang. dia butuh 2 detik kayaknya untuk dapetin kill ke siapapun gua rasa. Itu kuda-kudanya tadi Q udah kelihatan, Lim. Tapi Lord, Oke, Lord mau dicepetin. Udah ada satu konsil yang udah langsung dikeluarkan. Nino mencoba untuk bisa bergerak, tapi Rine take over. Bahkan ada Dream, Kinya. Karena ada konsil tadi, Real One langsung dikeluarkan begitu saja. Kita lihat seperti apa lagi pertempuran. Namun, pergerakan di Jubele berhasil untuk bisa mendapatkan karena lontang sabun. Maka untuk sekarang Rine pun menjadi korban di dalam pertempuran. Tapi Ki, lejam seketika. Tapi di depan berbeda, Erlanja masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya di bagian belakang. Begitu berbeda akan mencoba untuk bisa mengejar. Tapi Erlan mencoba untuk bisa nge-regen SPN dimiliki hampir saja. Membuat dirinya pun lejam seketika. Tapi poin Blast membuat
Wipeout. Erlan hilang. Bahkan sekarang ada Winter di dalam tubuh Desuelo. Tidak membantu. Wipeout didapatkan kali ini Alter Ego. Masukah dengan lurusnya karena response time dari Albert paling cepat 10 second lagi. Oke, 9, 8, 7, Adam, 5, 4. Tapi satu kata politiklah yang membuat perbedaan terjadi. Alter Ego clean sweep membalaskan kekalahan kemarin, bahkan sekarang menambah mimpi buruk dari sang macan putih. Leg pertama yang berhasil dimenangkan dan leg kedua pun sama. Alter Ego membabat habis sang macan. Ini benar-benar menjadi sebuah hal yang penting karena apa? Karena Alter Ego benar-benar menunggu momentum, benar-benar sabar